Yo, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas adanya hero baru ya teman-teman ya. Yaitu di global kedatangan updating karena kemarin Danzo-nya sudah selesai. Ada sekarang yang namanya Kabuto Yakushi. Kabuto ini adalah Kabuto yang triple S ya teman-teman ya, bukan yang SS Plus. Jadi ini Kabuto yang udah membangkitkan atau melakukan Edo Tensei para shinobi yang ada di Perang Dunia Shinobi keempat, yaitu Kabuto mode Sage. Jadi dia ini banner triple S yang normal ya teman-teman ya, bukan yang spesial kayak Madara. Jadi teman-teman bisa ambil dengan scroll yang warna orange ini. Gimana sih pasif dan skillnya? Ayo kita bahas sekarang. Dia ada di water teman-teman tipenya. Nah ini dia tipenya elemen water ya. Dia punya tipe skill. Tapi saya kasih tahu dari awal dari sekarang, dia ini berpotensi menjadi tipe attacker di tim air karena dia salah satu damage dan statistik yang paling besar di tim air selama beberapa periode ke depan, karena nanti ada Mizukage kedua ya. Mizukage kedua itu juga tipenya skill tapi dia kurang sakit damage-nya dan lebih sakitan Orokabuto. Nanti saya bakal jelasin kenapa Orokabuto bisa jadi tipe attacker karena statistik dia luar biasa besar, teman-teman. Di sini dia triple S ya untuk fire-nya. Dia water, Otogakure, dan Sage. Mode Sage nih. Jadi kalau teman-teman punya Naruto ekor 9, Naruto ekor 9, di sini kan ada pasif yang dapat meningkatkan ini ya, teman serekannya. Tapi ketika dia senjutsu, dia efeknya bukan cuma 10% nih, tapi jadi 50%. Nah, yang dimaksud senjutsu itu adalah Sage, teman-teman. Yaitu adalah Kabuto Yakushi, Sage Jiraiya, dan Sage Naruto. Itu senjutsu yang ada tulisan Sage-nya. Jadi cocok juga nih kalau dibarengin sama Naruto. Cuma nanti saya bakal bahas di akhir video itu dia lebih cocok banget masuk ke tim air. Alasannya kenapa? Mari kita cek. Ini yang untuk skill satunya ya teman-teman ya. Jadi skill satunya ini bisa taijutsu, bisa ninjutsu. Dia bakal menyerang satu kolom ke belakang. Serangan dia ini satu kolom ya, ingat ya. Satu kolom ke belakang, skill satunya. Dia itu dapat mencuri shield ninja musuh. Jadi kalau lawannya Hashirama, pasang aja si Orokabuto ini di depannya Hashirama gitu ya. Tapi dia cocoknya di belakang teman-teman. Di paling barisan belakang. Tapi yang hadap-hadapan sama Hashirama gitu. Jadi supaya nanti shield dia tuh pasti kesedot gitu sama si Orokabuto. Dan ini salah satu counter untuk Hashirama ya, atau hero-hero shield lainnya. Jika musuhnya tidak ada shield, jangan khawatir. Dia punya efek tambahan yaitu memulihkan darah dia sebesar 8% kepada dirinya. Dan satu random ali. Jadi bakal nambahin ke aliansinya juga. Bukan cuma dia doang darahnya. Kalau musuhnya tidak ada shield ya. Kayak hero-hero biasa. Dan juga ini yang uniknya, ini yang benar-benar OP dari si Kabuto karena saya belum pernah lihat atau pernah translate dari Kabuto dan ternyata ada keunikan ini di skill satunya. Dia dapat mengcopy the buff ordinary ke hero yang ada di belakang dia. Gitu ya, hero yang ada di belakang sesuai ada yang di hero depan. Jadi gini, misalkan di hero barisan depan itu kena yang namanya poison ya, karena di tim air tuh main tim racun gitu ya, poisonnya si Hanzo dan kawan-kawan. Itu debuffnya itu bisa di copy gitu dari yang depan di copy ke belakang dan itu bisa di stop teman-teman kalau poison tuh, jadi nanti racunnya makin banyak. Nah itu adalah debuff ordinary ya, dia nggak bisa debuff control, ini nggak bisa di copy karena kalau musuhnya kena pusing-pusing yang di depan di copy sama si Kabuto Yakushi, nanti justru yang belakangnya kena pusing juga, itu kan curang ya, jadi nge-copy stun, jadi dia nggak bisa nge-copy stun gitu itu ya. Bagus banget dia bisa ngopi debuff, khususnya debuff racun ya di tim air. Kemudian ini ultinya teman-teman. Ultinya Taijutsu dan Ninjutsu juga, dia dapat meningkatkan damage dia dan damage reduction juga sebesar 15%. Dia makin tanker sama makin sakit. Ia menyerang 3 hero random yang ada di musuh. Gitu ya. Nyerangnya dia berarti 3 musuh, sama kayak Hidan ya, 3 musuh. Dan memiliki 50% menimbulkan blindness. Nanti ada efek blindness itu warna kuning-kuning, beda ya sama bleeding ya. Ini blindness. Kalau blindness itu dia dijelaskan di sini bahwa musuhnya tidak bisa menggunakan skill. Skill ini yang ini ya.
skill 1. Contohnya kalau di Jiraiya itu nyembur, Jiraiya Sage. Atau Jiraiya yang katak itu loncat katak. Jadi dia nggak bisa ngeluarin skill itu selama 1 turn. Dia cuma bisa mukul-mukul doang ya, kalau untuk Jiraiya contohnya. Kalau yang lain mungkin beda juga ya. Intinya dia nggak bisa ngaktifin skill 1 yang ini selama 1 turn. Kalau kena blindness, presentasinya 50%. Kemudian, ulti ini itu memiliki efek semakin sedikit musuh yang terkena ulti, maka semakin sakit. Jadi misalkan ini kan kenanya 3 ya. Musuhnya misalkan cuma ada 1, itu bakal lebih sakit lagi. Maksimum dapat melar sampai 100%. Intinya gitu. Setiap turnnya pada hero awal yang mati. Jadi nanti, nah ini nih salah satu kenapa statistik dia besar. Jadi di setiap turn itu untuk hero yang mati duluan di lapangan kita itu bakal memberikan 30% attack sama defense-nya ke Kabuto Yakushi. Bayangin kalau misalkan teman kita ada ya si Hashirama punya defense yang tinggi banget gitu ya sampai misalkan 50.000. Itu 30%-nya bakal ditransfer ke Yakushi kalau si Hashiramanya udah mati gitu ya. Cuman kan kelemahan dari dari tipe skill tuh kan SKL tuh kan ini ya. Dia itu attack sama defense-nya tuh nggak besar, jadi normal-normal aja. Dia nggak sakit, nggak juga tanker. Jadi kalau bisa dia ditaruh di belakang gitu ya. Contohnya ditaruh di belakang. Ini dia bakal dapat 30% statistiknya attack dan defense itu tinggi sekali teman-teman. Tinggi sekali. Nanti dia statistiknya bakal tumpah-tumpah ketika di tengah-tengah game tuh berlangsung ya. Jadi bukan pas di awal. Dia mainnya cocoknya di tengah-tengah battle. Kemudian kepada di first time pertama kali dia datang gitu ya, dia dapat 1000 cakra. Berarti dia langsung ulti nih nanti ketika dia main di lapangan. Efek ini dapat berlangsung sampai dengan battle berakhir dan dapat aktif selama 2 kali per battle. Oke, jadi berarti ininya dia bisa aktif 1 kali ya kalau untuk yang apa namanya kematian ninja. Tapi di sini dia tiap turn ya, for each turn. Jadi tiap turnnya bakal dapat 30% statistiknya untuk hero yang sudah mati. Bagus banget ultinya. Di sini ada namanya joint attack. Dia itu follow up-nya ke knockdown ya. Ini udah biasa lah. Tapi causing-nya nih pushback. Ini saya nggak tahu ya pushback-nya apa. Apakah ke knockback atau apa. Karena kayak biasa ya. Ini game untuk copy template dari Naruto Online kurang sempurna mungkin. Jadi tiba-tiba pushback gitu ya. Nggak paham saya pushback ini apa. Dan ketika musuhnya ada confusion itu nanti saya bakal jelasin ada di pasif kayaknya. Itu dapat mencuri cakranya sebesar 100 poin. Oke. Confusion ada di sini nggak ya? Ah iya ada di sini. Confusion. Kayaknya tadi udah ada juga deh sini ya. Confusion. Ini blindness ya. Oke, nanti confusion bakal saya jelasin. Mungkin ada di Ogi ya. Di sini untuk pasif bintang 5-nya, dia dapat meningkatkan counter damage dari water. Dan ini yang aneh ya. Saya nggak paham kenapa dia pakai counter damage. Padahal dari segi tipe air tuh nggak ada yang main counter damage teman-teman. Yang damage yang dipantulkan. Solusinya adalah ketika dia itu mau aktif dari pasif bintang 5-nya, teman-teman harus ada yang pakai ini. Mana ya? Nah, pakai Bramble teman-teman. Dia di sini ada reflection. Ada damage yang dipantulkan. Tapi setahu saya tim air tuh nggak main pemantulan damage ya. Keuntungan dia tuh adalah ini teman-teman, adalah main tanker. Sebenarnya bagus banget sih tim air tuh pada pakai si reflection yang Bramble tuh ya. Cuman ada iya bener sih pakai Bramble tuh bagus banget teman-teman tim air ya. Jadi ini cocok juga sebenarnya sih untuk yang damage reflection. Tapi teman-teman harus pakai Bramble itunya yang apa namanya aksesorisnya ya. Kecuali teman-teman mau main tanker, berarti teman-teman pakai yang solid rock. Bisa 2 hal kalau tim air. Karena untuk menjaga supaya musuhnya kena racun terus-menerus, otomatis kan tim kita harus tanker ya. Harus bisa bertahan sampai akhir turn, jadi kita bakal pakai solid rock. Tapi kalau pakai Bramble pun bagus banget karena di sini ada yang namanya damage pantulan dari si Kabuto Yakushi. Itu juga bagus banget. Itu jadi damage tambahan yang akan diterima musuh selain dari racun ya, yaitu dari aksesoris Bramble.
Di sini dia punya 50% kemungkinan untuk evade dari ulti. Jadi intinya dia bisa kayak ini ya, kayak Itachi ya, bisa ngilang kalau dia kena ulti. Jadi nggak kena ulti gitu ya. Dia cuma bisa aktif 2 kali aja per battle ya. Jadi evade-nya cuma bisa 2 kali aja. Dan setiap dia Ali yang ada di depannya itu pakai skill gitu ya. Jadi dia cocoknya ada di belakang nih sebenarnya. Karena yang di depan biar ada 3 teman kita. Kecuali kalau dia di depan, otomatis dia teman yang ada di depan otomatis cuma 2 ya, bukan 3. Jadi kalau dia ada di belakang, dia itu satu slot yang di depan itu bisa dipakai hero lain. Intinya gitu. Setiap barisan depan itu menggunakan skill satunya, Kabuto bakal mendapatkan satu trigger double demon attack. Jadi nanti dia bakal nge-attack nih. Itu tapi single target gitu. Double demon attack-nya apa? Double demon attack-nya ada di bawah, teman-teman. Dia nyerang sebesar 150% damage di 150% attack. Dia memiliki 70% terkena confusion. Nah, confusion ini baru diaktifkan di bintang 5 ternyata ya. Tadi kan dia bahas juga ya tentang confusion. Di bagian ini teman-teman. Nah, ini confusion. Ketika musuhnya ada confusion, dia bisa mencuri cakranya. Ternyata confusion ini terkeluar ketika dia skill 1 di barisan depan itu diaktifkan. Gitu. Ini dia bakal nyerang. Confusion tuh apa? Confusion ini nih efeknya. Bukan pusing-pusing ya. Confusion di sini beda lagi. Yaitu adalah mengurangi defense musuh sebesar 20%. Intinya gitu. Dan setiap kali orang yang terkena confusion itu menyerang gitu ya, kecuali join attack, itu bakal menambahkan darah Kabuto Yakushi itu sebesar 20% dari darah yang hilang. Dan juga cakra 50. Jadi ini bener-bener skill banget ya. Jadi berkesinambungan. Nanti si Oro Kabuto ini bakal ngasih blindness, ngasih confusion ke musuh. Nanti setiap hero confusionnya itu nyerang ke tim kita gitu ya, Kabuto ini bakal dapat cakra dan juga dapat darah. Itu alasan kenapa Kabuto Yakushi itu sering banget ulti ya. Kalau teman-teman udah pernah sering lihat gameplaynya, Kabuto Yakushi itu sering banget ulti karena ya itu efek confusionnya tuh bisa naikin cakra 50 cakra. Gila sih, ini memang keren banget. Udah bisa nyedot statistik, bisa nyedot attack defense, dan juga ngasih darah maupun cakra. Ini bener-bener full ya, full banget. Makanya statistik dia bakal super besar nanti. Dan satu hal lagi, Oro Kabuto adalah hero yang bisa masuk tim apapun kecuali air gitu ya, tanpa terkecuali ya. Khususnya dia di air, tapi dia bisa masuk tim apapun. Bisa dia nge-copy Ignite. Ignite itu bisa di-copy juga kan ya, sama tadi skill 1 dia. Jadi ini hero bener-bener OP ya, dari segi line up apapun bisa ditabrak sama si Kabuto. Saya lanjutin lagi untuk pasifnya. Dapat aktif selama 2 kali aja runnya. Nanti saya bakal kasih tahu bagaimana double demon ini aktif. Dan jika dia menerima fatal damage ini adalah kematian ya. Jadi dia ketika pertama kali mati, itu Kabuto tidak akan mati. Tapi bakal menghapus debuff yang ada di diri dia, dan juga mengheal sebesar 30% darah dia. Intinya dia bakal hidup lagi dengan kondisi darah 30%. Dan di setiap awal turn, dia dapat he will definitely use his skill. Dia selalu menggunakan skill satunya berarti. Nggak mungkin pakai pukul-pukulan. Ini kelebihan dari si Oro Kabuto. Dia nggak ada skill lainnya selain skill 1. Kalau orang lain kan biasanya ada pukul-pukul ya. Atau kayak Jiraiya tuh pukul-pukul. Kemudian kalau si Deidara itu kan ngelempar beberapa clay bomb ya. Kalau yang skill satunya dia terbang naik kumbang ya. Bukan naik kumbang. naik burungnya bomnya. Tapi kalau Kabuto ini sama sekali nggak ada tonjok-tonjokannya. Jadi full dia skill 1 terus. Gitu. Keren ya. Kalau dia udah di bintang 5, saatnya bintang 5. Kalau kalian masih di bintang 4, mungkin masih ada pukul-pukulannya. Saya nggak tahu juga kayak gimana animasi dari pukul-pukulannya. Kabuto tidak dapat di-revive atau dihidupkan kembali sama Kabuto yang satunya yang SS Plus ya. Oh iya, untuk Kabuto SS Plus kalau kalian mau join tipe air, kurang cocok ya sebenarnya untuk masuk ke tim air. Ini lebih bagus. Kemudian ini, nah ini juga
yang 3 RD Ogi-nya nih benar-benar mendukung banget ya. Dia setiap ada hero control yang ada di musuh gitu ya, itu bakal meningkatkan physical attack dia sebesar 6%. Dapat di stack sebanyak 1 kali. Berarti memang naikin physical attack 6%. Tapi ini firasat saya, kalau ini kan masih yang ungu ya. Kalau dia Ogi-nya warna merah yang sebelah kanan, ini bakal meningkat nih. Bisa di stack mungkin bisa sampai 3 kali atau 2 kali ya. Dan attack-nya juga mungkin persentasenya bakal naik. Jadi ini masih bakal bisa melar stack dan juga persentasenya gitu. Ini bagus banget ya. Untuk bondnya kita lihat Sage Jiraiya. Ini Orochi Triple S ya. Ini Triple S udah keluar di server Cina. Kemudian ini masih belum keluar untuk Itachi yang mode Edo Tensei. Ini senjatanya, kemudian ini badge-nya, dan ini pakai hidden book ya, bukan pakai buku air. Oke, kita bakal masuk ke gameplaynya. Sini saya bakal tunjukin bagaimana blindness ya, blindness dan confusion itu lift di Kabuto. Kita setel ke kali 1 ya. Jadi biar langsung dapat ulti ya. Ultinya dia bisa ngasih blindness katanya. Nah, yang kuning-kuning itu blindness teman-teman. Blindness gunanya tuh ngurangin defense dia 20%. Nah, setiap dia pakai skill 1 ya, rekan tim kita, itu dia bakal ngasih skill tambahan. Sama kayak Kakashi yang Raikiri. Gitu. Dia bakal ngasih ini, Taiyo, nah kaitannya gitu. Ini bukan skill satunya teman-teman, tapi itu skill tambahan. Nah, ini skill satunya. Skill satunya tuh satu kolom. Dia ngaktifin skill 1 lagi, dia bakal ke trigger lagi. Nah, itu adalah namanya apa ya tadi ya? Efek triggernya tuh saya lupa. Gitu. Oke, kita kasih ulti, kita heal dulu. Heal. Masih pusing-pusing. Dia ulti lagi. Nah, Taiyo ya, ini nih skill tambahan ya, bukan skill 1. Oke, mati semua ya, karena statistiknya udah tinggi nih. Nah, dia aktifin skill 1 lagi, dia bakal ngasih Taiyo ya. Dia ngaktifin skill 1 lagi nih. Nah, ini skill 1 dari Kisame, dia bakal Taiyo ya lagi. Nah, Taiyo ya. Dan damage-nya tuh lihat, dia semakin meningkat terus ya. Ditambah musuhnya defense-nya berkurang terus karena adanya pengurangan dari si blindness gitu ya. Saya lihat lagi, ada 2 efek ya dari si Kabuto Yakushi, yaitu blindness dan juga control. Nih, dari sini pasif bintang 5-nya dia ada double demon attack yang tadi ke trigger ya. Dia aktif 2 kali doang selama part turn-nya. Yang Taiyo ya, itu bisa ngasih yang namanya confusion. Confusion ini adalah pengurangan defense ya, sebesar 20%. Kemudian dari ultinya dia ada blindness. Blindness gunanya adalah musuh tidak bisa mengaktifkan skillnya. Intinya gitu ya. Sekarang kita coba ketika dia itu ada hero yang mati ya. Karena di sini katanya hero yang mati 30% statistiknya bakal ditransfer ke Kabuto Yakushi. Cuman karena dari yang gameplay tadi tuh kayaknya statistik teman-temannya nggak terlalu tinggi, jadi nambahnya mungkin nggak terlalu besar ya sebenarnya. Nah, ini Taiyoya lagi. Taiyoya lagi. Kita coba ulti, tuh kena blind ya. Ada yang kena blind. Kita akan biarkan supaya nggak ada teman kita yang ulti. Supaya ada yang mati lah istilahnya. Oh, memang merepotkan ya, dia setiap skill 1 dia bakal keluarin Taiyoya. Dan ini bukan cuman skill 1 untuk tipe air ya. Jadi kalau teman-teman ada tipe api, keluarin skill 1, dia bakal Taiyoya. Gitu, Taiyoya terus. Nah, skill 1-nya itu, dia nyerang ke belakang. Cuman yang nggak saya pahami adalah, nah ini mati semua ya. Dia statistiknya bakal tinggi teman-teman. Makanya sakit banget ya. Damage-nya tuh nggak kira-kira. Kita coba lihat damage biasanya aja. Dia bakal lebih sakit. Sayangnya saya tadi nggak ngeliat ya berapa damage awal dia.
Coba kita lihat lagi ya. 177 ya untuk 2 hero. Kita coba ulti. Nah, ultinya gila 500.000. Coba ya kita lihat pas di awal. Lihat pas awal. Kita langsung ulti dia. Tayo ya. Ulti dia berapa? Ah, cuman 480 ya. Itu ada peningkatan sebesar 10%. Gitu. Coba kita lihat lagi. Aduh. Oh, dia kena confuse terus nih. Defense-nya dia bakal berkurang. Ya, mati semua. Sudahlah. Just. Oke. Kita coba sekali lagi ketika Kabuto Yakushi-nya mati, teman-teman. Katanya bisa hidup lagi ya. Dengan darah 30%. Coba apakah itu bisa? Kita tidak akan ulti ya di sini supaya Kabuto-nya mati sendiri. Oke, tuh attack dia dapat ada attack, defense dan chakra recovery katanya meningkat. Nah, dia mau mati nih. Apakah dia hidup lagi? Nah, dia hidup lagi ya. Hidup lagi. Tapi dia bakal dibunuh nih. Oke, gitu ya. Ternyata dia bisa hidup kembali. Oke, ini cukup bagus. Dia bisa nge-copy debuff juga, khususnya untuk debuff racunnya. Jadi udah saya siapin untuk line up dia. Itu ada di sini teman-teman sesuai dengan yang saya rekomendasikan di tim water. Yaitu 2 hero ini wajib. Karena apa? Karena dia bakal dikombinasi sama Mizuki. Sama si 2 ini Mizukage ya. Kemudian Yakushi dia bisa membagi debuff dari racun Hanzo dan racun-racun lainnya ke hero yang ada di belakangnya. Makanya Yakushi bisa masuk di tim ini. Onoki digunakan karena ada banyak Mizukage ya. Mizukage di sini ada 2 ini Hozuki, ada Meiturumi, ada Hanzo juga. Jadi 3 hero ini bakal dapat buff dari Onoki. Onoki sendiri juga kan salah satu Kage ya. Dia bisa dapat buff-nya sendiri. Dan satu lagi teman-teman silahkan bisa pilih hero apapun, bisa pakai Darui. Cuman Darui ini agak kurang. Dia harus tanker, dia tuh harus hidup gitu ya supaya dapat. Jadi saya liatin aja biar jelas. Darui listrik ya kayaknya. Dia dapat meningkatkan damage dari hero water sama thunder, tapi Daruinya harus hidup. Kalau Daruinya lembek ya silahkan. Pasti nanti efek itu bakal hilang. Ya. Saya lebih sarankan untuk ambil Hashirama karena dia bisa yang namanya dapat buff tambahan ya dari Onoki. Yang kedua dia tanker juga, jadi bisa lama-lamain battle supaya racunnya ngegrogotin tim musuh. Gitu. Satu lagi, karena ada kemungkinan Yagura itu keluar, karena ekor 1, ekor 2 udah keluar, selanjutnya ekor 3. Jadi saya rekomendasiin Yagura untuk gantiin Hashirama supaya lebih murah. Dan ini kemungkinan besarnya SS plus teman-teman, karena si Yugi itu aja SS plus ya. Ini kemungkinan SS plus, jadi nanti bisa lebih murah dibandingkan kita build Hashirama. Sini kan kita udah ada 2 triple S ya. Terus kita SS plus, SS plus, SS plus, dan satunya SS. Jadi ini untuk tim water silakan kalau yang mau join tim water dan tim Kabuto Yakushi ya. Kabuto Yakushi juga bisa masuk tim apa aja, tim Ignite bisa, tim berbagai tim lainnya juga bisa. Jadi dia bisa masuk tim apapun. Karena dari pasif skillnya itu udah ada yang mendukung bahwa dia itu memberikan statistik yang besar untuk tim air misalkan gitu ya. Itu nggak ada. Dia bisa masuk tim apapun. Untuk dari segi ininya
Saya lebih rekomendasiin untuk aksesoris teman-teman silahkan pakai untuk ini. Wargos juga bagus untuk nge-heal. Jadi dia nanti bakal nge-heal juga. Wargos aja silahkan bisa dipakai. Karena dia itu cocok untuk bisa survive dalam waktu yang lama. Kemudian untuk teman-temannya kayak Hanzo dan juga tanker-tanker lainnya silahkan pakai Bramble ya. Ini dia bisa memantulkan dari damage yang diterima tim kita. Atau pakai Solid Rock buat naikin defense-nya. Gitu. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.